Chapter 6 Continuous Probability Distributions. Hari ini kita akan belajar mengenai probability distribution untuk variabel yang continuous. Ingat, di chapter 5 kita belajar tentang variabel probability distribution yang discrete, di mana discrete itu variabel yang isinya hanya bilangan bulat saja. Sedangkan hari ini kita mau belajar untuk yang continuous. Continuous itu kalau kalian ingat adalah variabel yang bisa pakai desimal. Nah, kalau discrete itu ada dua. Waktu itu kita bahas dua, yaitu binomial dan Poisson distribution. Sedangkan untuk continuous kali ini kita akan membahas distribusi uniform dan distribusi normal. Selain itu terakhir kita juga akan bahas tentang penggunaan distribusi normal sebagai aproksimasi dari distribusi binomial. Kita mulai dari distribusi uniform, yaitu distribusi continuous yang dimana setiap kejadian itu mempunyai nilai probabilitas yang sama. Ya, jadi bisa kita lihat di gambar ini, gambarnya persegi panjang ya, karena probability-nya itu lurus ya, seperti garis lurus horizontal. Nah, jadi kita bisa bilang mau kejadian A, probability-nya segitu, kejadian B juga probability-nya sama. Bahkan dari A sampai B, setiap kejadian itu mempunyai kemungkinan yang sama. Nah, mungkin lebih jelas kalau kita pakai contoh soal ini ya. Misalnya, setiap 30 menit, bus akan tiba di suatu stasiun di universitas. Nah, jadi bus itu datang setiap 30 menit, sedangkan mahasiswa itu bisa datang kapan aja. Mungkin ada mahasiswa yang datangnya pas-pasan, jadi dia nggak nunggu sama sekali. Ada yang telatnya 1 menit. Kalau dia telat 1 menit, berarti sayang banget ya, berarti dia harus nunggu 29 menit untuk bus berikutnya. Ada yang telat 5 menit, jadi mungkin dia harus nunggu 25 menit. Ada yang mungkin datangnya 25 menit setelah bus pertama lewat gitu, jadi dia cuma nunggu 5 menit untuk bus berikutnya. Nah, mahasiswa ini datangnya beda-beda, dia bisa datang kapan aja. Jadi kita bisa bilang kemungkinan dia nunggu 5 menit, atau 6 menit, atau 7 menit itu sama semua. Karena benar-benar mahasiswa bisa datang kapan aja secara random. Nah, di sini rumusnya untuk uniform distribution, nilai probabilitasnya itu sama semua dan rumusnya adalah 1 per B min A, di mana B itu batas atasnya dan A itu batas bawahnya. Jadi kalau di sini artinya B-nya itu 30 menit, batas atas paling lama, sedangkan A itu 0 menit, paling cepat. Oke, nah sekarang coba pertanyaannya misalnya seperti ini. Berapa kemungkinan mahasiswa harus menunggu 5 menit? Nah, rumusnya seperti tadi, probability-nya sama semua, 1 per B min A. Jadi, kita nggak usah mikirin dia nunggu 5 menit atau 6 menit. Kalau misalnya ditanya cuma satu kejadian aja, ya, berapa menit gitu, itu rumusnya akan sama, 1 per B min A. Jadi 1 per 30 min 0. Yaitu jadi jawabannya 1 per 30. Kita bisa bilang kemungkinan mahasiswa menunggu 5 menit adalah 1 per 30. Nah, karena ini uniform distribution, jadi untuk menit lainnya juga sama. Kemungkinan dia nunggu 6 menit adalah 1 per 30. Kemungkinan dia nunggu 10 menit adalah 1 per 30. Semuanya 1 per 30 untuk uniform distribution ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau ditanya itu seperti range seperti ini? Misalnya ditanya, berapa kemungkinan dia harus menunggu lebih dari 25 menit? Nah, kita tahu untuk 25 menit probability-nya adalah 1 per 30 ya. Sama juga untuk 26 menit, 1 per 30. Nah, kalau range seperti ini, karena probability-nya selalu 1 per 30, jadi atasnya itu probabilitas itu garis lurus ya. Kita anggap aja kayak menghitung luas persegi panjang. Ya. Lebih dari 25 menit, di sini artinya dari 25 sampai 30 menit ya. Karena 30 menit itu maksimumnya. Jadi, probability menunggu lebih dari 25 menit adalah 1 per 30 tingginya dikali panjangnya ke kanan ya, yaitu 5 dari 25 sampai 30. Jadi probability-nya menunggu lebih dari 25 menit adalah 1 per 30 dikali 5, yaitu menjadi 1 per 6. Oke, soal selanjutnya, berapa kemungkinan mahasiswa harus menunggu dari 10 sampai 20 menit. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita anggap aja menghitung
luas persegi panjang ya. Di sini panjangnya adalah 10 ya, karena dari 10 sampai 20 menit, dan lebarnya adalah 1/30 probability setiap kejadian. Jadi kemungkinan menunggu 10 sampai 20 menit adalah 1/30 dikali 10, yaitu 1/3. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah min-nya. Berapa rata-rata lama menunggu mahasiswa? Untuk uniform distribution, rumus min-nya adalah A plus B per 2. Jadi kita tinggal masukin angkanya aja. 0 plus 30 bagi 2, yaitu 15. Artinya rata-rata lama menunggu mahasiswa adalah 15 menit. Selanjutnya, bagaimana dengan standard deviation-nya? Rumusnya untuk standard deviation uniform distribution adalah akar dari B minus A kuadrat ya, lalu per 12 ya, akarnya terakhir. Jadi kalau kita masukin angkanya ke rumus ini, B-nya 30, A-nya 0, tentunya kita bakal dapat standar deviasinya adalah 8,66. Oke, selanjutnya coba kerjakan exercise ini dulu. Soalnya masih sama dengan yang tadi, setiap 30 menit bus akan tiba di stasiun universitas. Mahasiswa bisa tiba di stasiun pada waktu kapanpun secara acak, dan harus menunggu probabilitas seragam. Nah, pertanyaannya, berapa kemungkinan mahasiswa menunggu kurang dari 3 menit atau lebih dari 27 menit? A. 1/10, B. 1/5, C 1/100, atau D 2/30. Oke, sekarang kalian coba hitung masing-masing sendiri dulu ya. Jadi nanti saya kasih tahu jawabannya belakangan. Oke, jadi pause videonya lalu cocokin. Oke, silahkan pause videonya sekarang. Oke, buat yang udah hitung, jawabannya B ya, 1/5. Jadi sama aja kayak tadi, kalian anggap aja ngitung persegi panjang, cuma persegi panjangnya ada 2, di ujung kiri dan di ujung kanan. Coba kalian gambar aja mungkin biar lebih jelas. Oke, saatnya ke video selanjutnya.